Halo semuanya, Sobat Bang Adi Channel TV. Jumpa lagi dengan saya Bang Adi. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat semua. Salam sukses untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan memberi pembahasan tentang keunggulan dan kelemahan teknologi inseminasi buatan kawin suntik pada ternak sapi. Keunggulan, maksud saya keunggulan yang pertama untuk IB ini adalah yang pertama memperbaiki keturunan. Kita tahu bahwa regenerasi ternak Bali di khususnya Kabupaten Sika ini sangat terdegradasi ya keturunannya. Semakin tahun keturunan daripada ternak Bali, sapi Bali dalam hal ini pedet semakin tidak sesuai dengan standar ya, semakin kecil. Istilah awamnya yaitu kakaknya kambing. Jadi ini perlu dengan adanya program IB ini itu memperbaiki genetik keturunan dari Bali yang campur, ada yang inbreeding, perkawinan saudara, kerdil, bisa dimurnikan kembali dengan adanya IB ini. Ya, karena misalnya sapi Bali kita murnikan kembali dengan IB dari bibit Bali, unggul Bali, begitu. Ataupun kita ingin memperbanyak produksi daging, meningkatkan produksi daging lebih cepat, itu dengan menghilangkan sapi Bos Taurus, sapi besar, Bos Indicus, ongol, Limonsin, Simental maupun Angus yang sapi-sapi Eropa itu Taurus, yang ongol itu dari India, Bos Indicus. Itu bisa disidangkan untuk mempercepat peningkatan produksi daging. Itu keunggulan pertama. Yang kedua, mengatasi kelangkaan pejantan. Kita tahu bahwa di Kabupaten Sika ini ternak jantan itu sangat laris manis untuk dijual ya. Satu tahun 2 tahun sudah dijual karena harganya lebih mahal dari sapi betina. Jadi untuk keperluan pejantan unggul dari sapi Bali murni yang untuk kawin alami sangat langka. Jadi dengan masuknya program IB ini sangat membantu sekali petani untuk mengatasi kelangkaan pejantan ini. Karena setahu saya untuk mendapatkan seekor pejantan itu sangat sulit dan disewakan 500.000 sekali kawin, entah jadi apa tidak harus bayar. Tapi dengan datangnya IB tidak dibayar, gratis, karena itu dibayar oleh negara lewat APBN. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah menghindari penularan penyakit kelamin pejantan tentunya. Apalagi sekarang lagi viral penyakit mulut dan kuku, kemudian brusellosis, TB, TBC. Itu sangat terhindarkan dan meminimalisir, sehingga penularan penyakit kelamin seperti brusellosis itu terhindar. Kemudian penyakit jenis lainnya yang sangat berbahaya itu PMK tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Itu tidak akan terjadi karena ini lewat semen beku. Karena kita tahu bahwa semen beku inilah semen beku pilihan dari BB. Dari 3 balai besar itu merupakan seleksi yang sangat ketat dan diuji oleh beberapa tenaga ahli dokter. Jadi sapi untuk penampung semen atau spermatozoa itu sudah steril dari penyakit, bebas penyakit, karena ada pengawasan ketat dari para tenaga ahli tersebut. Ya, itu 3 keunggulan yang sangat penting, yang bagus untuk IB. Kemudian menghindari terjadinya inbreeding atau perkawinan saudara.
Karena kita tahu kalau kita memelihara ternak 2-3 ekor atau lebih dari 5 dengan keturunan yang sama atau saudara, kita bisa kawin-mawin di antara itu. Maka terjadilah inbreeding atau perkawinan saudara yang keturunannya akan cacat atau kerdil. Jadi makanya tadi di awal saya bilang kakaknya kambing itu karena salah satu faktornya itu terjadi perkawinan saudara. Ya, sama juga dengan manusia. Kalau perkawinan saudara pasti kerdil atau cacat, ya. Sama karena sistemnya sama begitu. Kemudian keunggulan yang berikutnya yang kelima itu menghemat pemeliharaan pejantan. Apabila kita punya ternak betina lebih dari 1 atau 2 ekor, pasti kita harus usaha untuk memelihara jantan. Dan tentunya pemeliharaan pejantan ini beda dengan pemeliharaan betina karena nutrisi dan manajemen kesehatan harus dijaga betul. Pakannya dijaga, nutrisinya, kemudian kesehatannya di pemeriksaan rutin, pemberian vitamin dan preparat hormon lainnya juga harus tertib. Sehingga biayanya agak mahal. Dengan adanya IB, ya tidak repot-repot lagi untuk memelihara pejantan atau mencari ke tempat lain, sehingga biayanya bisa ditekan. Itu ada 5 keunggulan yang paling utama, ya. Berbicara keunggulan pasti ada kelemahannya, karena semua teknologi tidak ada yang sempurna. Karena yang sempurna itu adalah milik Tuhan. Jadi ada kelemahannya. Yang pertama, apabila turunannya dari pejantan dalam pengawasan dan seleksi tidak betul, itu akan menurunkan sifat yang galak atau rentan terhadap penyakit. Itu juga kerugian. Misalnya kecolongan seleksi dari BD. Kemudian sapi keturunan ini tidak bisa menghasilkan keturunan, dia bersifat F1 turunannya. Kalau di tanaman atau benih itu hibrida. Sama juga di sapi IB ini cocok untuk sapi potong. Dari keturunan itu bisa dijadikan sapi potong, tidak dibuat untuk budidaya atau untuk menghasilkan keturunan. Kenapa? Karena dia sifatnya hibrida. Kalau semuanya hasil dari inseminasi itu bisa menghasilkan keturunan, berarti BIB semua yang 3 itu ditutup, karena petani tidak perlu lagi untuk repot-repot memanggil inseminator karena sudah ada itu. Makanya teknologi ini istilahnya sekali pakai, menjadi cocok untuk ternak potong. Kemudian keturunan yang itu kerugiannya, yang kelemahannya itu apabila kita menghilangkan atau sapi besar, jenis besar yang betinanya ini dia istilahnya degradasi alat reproduksinya. Jadi fungsi alat reproduksinya itu cenderung menurun karena fertilitasnya itu turun, karena ada pengaruh daripada janin yang terlalu besar, mempengaruhi dari sistem reproduksinya. Misalnya kita inseminasi 1 kali pertama pasti jadi, kemudian melahirkan anak besar, anak persilangan, pasti IP 2-3 kali baru jadi, bahkan tidak jadi sama sekali karena degradasi alat reproduksi tadi. Gitu. Jadi semua teknologi itu punya kelemahan, sehingga perlu kedepannya dari pengalaman saya untuk ke teman-teman yang lain, bahwa kita perlu memberikan pencerahan kepada atau pemahaman kepada peternak bahwa IB ini baik, tapi untuk peningkatan produksi daging boleh, untuk ternak potong. Kalau ingin untuk mendapatkan keturunan dan keturunan berikutnya tidak bisa, ini yang cocok untuk ternak potong.
gitu. Jadi kita perlu memberikan pemahaman kepada petani, peternak, sehingga mereka tidak kecewa bahwa ternyata memberikan kawin silang ini lebih besar. Mereka mengharapkan sapi Bali cross dengan sapi Limousin. Dari hasil cross itu bisa menghasilkan, misalnya pejantan cross itu bisa menghasilkan keturunan. Tidak, belum tentu, karena dari 10 yang hasil cross itu mungkin suatu mujizat, bisa jadi. Kadangkala jadi, tapi bunting muda kemudian embrionya gugur, itu bisa jadi karena saya sudah mencoba semuanya. Jadi mungkin ada kelemahannya di situ. Baik teman-teman sekalian, mungkin sekilas saja ulasan saya, tidak terlalu panjang, hanya singkat-singkat saja, karena ini berdasarkan realita pengalaman saya di lapangan selama saya jadi inseminator selama 10 tahun. Jadi ada keunggulan, ada baiknya, dan kelemahan-kelemahan itu tinggal kita menimbang, memilih mana yang terbaik. Jadi saling sharing pengalaman. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman lain tentang inseminasi ini, bisa share, komen ke kolom komentar. Kita saling berbagi untuk pertanian yang lebih baik dan untuk kesejahteraan petani kita.